Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan channel saya Cici Avitasari 12. Di sini saya akan membahas materi sains kelas 4, materi siklus hidup hewan. Yuk, simak penjelasan dari saya. Let's go. Siklus hidup hewan. Semua makhluk hidup mengalami sebuah tahapan perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh membesar, berkembang biak, menghasilkan keturunan, dan begitu seterusnya. Semua hewan mengalami proses pertumbuhan yang semula kecil menjadi besar. Entah itu dari hewan yang melahirkan maupun hewan yang bertelur. Seperti belalang bertelur yang menetas hingga berubah menjadi nimfa dan menjadi belalang dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas hingga dewasa dapat disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Dalam kehidupan di lingkungan kita, apakah semua hewan mengalami siklus hidup yang sama ataukah berbeda? Yuk, simak baik-baik penjelasannya. Hewan memiliki siklus yang sangat beragam. Perubahan bentuk hewan secara bertahap menjadi dewasa disebut dengan metamorfosis. Siklus hidup hewan ada yang pertama yaitu siklus hewan yang melahirkan anaknya. Contohnya pada hewan sapi, kambing, kuda, gajah, kucing, tikus, dan lain sebagainya. Ciri mendasar yang dimiliki hewan yang melahirkan yaitu memiliki daun telinga yang terlihat oleh mata secara jelas. Selanjutnya yaitu yang kedua, siklus hewan yang bertelur. Contohnya pada ayam, bebek, burung, cicak, dan lain sebagainya. Ciri mendasar pada hewan bertelur yaitu telinganya tidak begitu terlihat oleh mata. Jadi, bagaimanakah? Apakah kalian sudah paham? Hewan yang mengalami perubahan bentuk selama siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Hewan metamorfosis berkembang biak mengalami beberapa tahap dalam fasenya. Biasanya memiliki 4 tahap baru berubah menjadi sesuai dengan indukannya. Contohnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu dari bertelur berubah menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, setelah itu baru menjadi kupu-kupu dewasa. Nih, Ibu memiliki kata-kata agar mudah diingat. Coba nanti tirukan ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh lu. Seperti itu ya anak-anak ya. Coba nanti kalian di rumah menirukan ya agar mudah diingat. Selanjutnya yaitu hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan hewan yang memiliki 3 fase dalam proses perkembangbiakannya, di mana setelah telur menetas berubah menjadi nimfa, atau bisa disebut dengan hewan muda setelah menetas dan akan mengalami perubahan struktur fisik setelah menetas. Jadi,
Hewan ini mengalami proses nimfa, tidak langsung memiliki bentuk persis indukannya setelah penetasan. Contohnya pada hewan kepik, laron, capung, kecoa, belalang, dan juga pada hewan jangkrik. Yang kedelapan, hewan tidak mengalami metamorfosis. Hewan tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan dari lahir hingga dewasa dan hanya memiliki dua fase, yaitu mereka hanya bertelur ataupun melahirkan saja. Contohnya pada hewan ayam, bebek, sapi, ikan, cicak, komodo, burung, kerbau, kucing, dan juga kura-kura. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan siklus hidupnya. Lebih mudah lagi, hewan yang memiliki 4 proses tahapan pada saat berkembang biak, pasti mereka mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan dalam siklus hidupnya. Lebih tepatnya yaitu mengalami 3 fase seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal ya. Jadi metamorfosis sempurna itu mengalami 4 fase dalam perkembangbiakannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 fase dalam perkembangbiakannya. Selanjutnya yaitu contoh dari metamorfosis sempurna, yaitu ada katak dan juga ada kupu-kupu. Katak bertelur lalu berubah menjadi berudu atau cebong. Setelah itu, katak muda di mana masih memiliki ekor. Setelah katak berubah menjadi katak dewasa, ekor akan menghilang sendiri setelah mereka menjadi katak dewasa. Setelah itu yaitu kupu-kupu. Mulai dari telur berubah menjadi larva atau bisa disebut juga dengan ulat. Setelah larva berubah menjadi pupa atau bisa disebut dengan kepompong. Setelah itu, pupa berubah menjadi imago atau bisa disebut dengan kupu-kupu dewasa. Jadi anak-anak, kalian jangan bingung ya. Larva itu apa? Pupa itu apa? Sudah dijelaskan di sini ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Yaitu contohnya ada kecoa dan juga ada jangkrik. Kecoa bertelur berubah menjadi nimfa. Nimfa 1 dan juga nimfa 2. Setelah mengalami pengelupasan kulit baru, kecoa menjadi kecoa dewasa dan mereka berubah bentuknya. Seperti pada gambar yang terlihat sudah memiliki perbedaan pada tubuhnya, yaitu berubah memiliki sayap. Sama halnya dengan jangkrik, juga mengalami fase yang sama dengan kecoa.
Jadi, mereka mengalami 3 fase dalam perkembangannya. Jadi, mereka bisa disebut memiliki metamorfosis tidak sempurna.